anugerah-Mu Tuhan mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersama, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua jemaah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita tidak dapat bertemu secara muka dengan muka, tetapi kita bersyukur karena kita masih dapat beribadah bersama-sama walaupun secara atas talian. Mari kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa bersama-sama. Yesus, Engkau adalah Tuhan yang hidup dan penyelamat kami yang benar. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha hadir. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa di atas bumi ini tidak ada nama yang diberikan sama seperti Engkau, yang olehnya kami dapat diselamatkan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang menyertai di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mengaku kami adalah orang yang bersalah, kami adalah orang yang berdosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, baik dalam fikiran, perkataan, bahkan di dalam perbuatan kami.
Tuhan Yesus, kami mau membuka diri kami mau mohon pengampunan atas segala pelanggaran, segala dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami dari awal sampai akhirnya ibadah kami pada pagi hari ini, agar melalui daripada ibadah kami pada pagi hari ini, nama-Mu Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa dan kami mohon kiranya damai sejahtera Tuhan membungkusi hati dan pemikiran kami, agar sementara kami beribadah, biarlah kiranya kuasa dan urapan-Mu turun atas kami dapat beribadah dengan hati yang tenang dan damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa sementara kami mendengar pembacaan firman-Mu, sementara kami mendengar firman-Mu, sementara kami menaikkan pujian, biarlah kiranya mata hati pikiran kami terbuka untuk memahaminya. Tuhan, kami berdoa biarlah hadirat Tuhan turun menaungi kami, dan haruman surgawi turun dan kami dapat menghidunya. Bapa di surga, kiranya kasih dan damai sejahtera-Mu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian kita bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepada-Mu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita mengangkat suara kita naikkan pujian bagi Tuhan kita Yesus, senada dengan surga. Haleluya. Katakan Tuhan, Kau hadir. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami.
kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sebab puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sebab puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Dan kami mau terus menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab Engkaulah sukacita kami. Engkaulah sumber kekuatan di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau selalu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya, katakan Yesus sukacitaku. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji
Kami berdoa, berikanlah kami ya Tuhan, roh untuk memikirkan serta melakukan segala hal yang benar, supaya kami yang tidak dapat melakukan sebarang kebaikan tanpa pertolongan-Mu akan memperoleh kuasa untuk hidup menurut kehendak-Mu yang kudus. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan hari ini diambil dari Kitab Amsal pasal 8 ayat 1 dan disambung ayat 22 hingga 31. Ayat 1, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 1, ayat 1 sehingga ayat yang ke-14. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan di dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Salam sejahtera saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar pemberitaan firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami menaikkan segala pujian dan syukur kami kepadamu. Karena Engkau adalah Bapa kami yang sangat baik, yang senantiasa menjaga, memelihara, bahkan mencukupkan apa yang kami perlukan. Kami bersyukur kepadamu untuk kehidupan. Kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu kepada kami.
Kami bersyukur kepadamu untuk segala sesuatu yang Engkau telah berikan kepada kami. Bahkan kesempatan untuk beribadah kepadamu pada hari ini, walaupun di atas talian, kami memberikan syukur kepadamu. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau bersama-sama dengan kami. Karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Sebentar kami akan mendengar pemberitaan firman-Mu. Kami berdoa supaya Engkau sendiri yang menjelaskan kebenaran firman-Mu kepada kami. Dan beri kami hikmat dan kekuatan untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya nama-Mu ditinggikan dan muliakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Berbicara kepada kami dan kami semua umat-umat-Mu. Hati kami telah siap sedia menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi, sila melihat kepada Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 yang telah pun dibaca sebentar tadi. Tajuk firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah firman. The word. Firman. Saudara, saya mau katakan ini, bahwa petikan ini merupakan satu petikan yang sebenarnya begitu banyak pelajaran-pelajaran yang kita boleh pelajari. Bahkan daripada petikan ini, kita boleh membina khotbah bersiri. Tetapi untuk tujuan hari ini, saya hanya mengetengahkan kebenaran-kebenaran daripada petikan ini tanpa memberi penjelasan yang detail. Dan juga saya tidak akan menyentuh tentang latar belakang Injil Yohanes dan sebagainya. Karena waktu saya hanya fokus kepada firman Tuhan ini daripada Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Yang pertama, kita melihat di sini pengenalan firman, di mana firman itu diperkenalkan dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ada beberapa perkara yang kita boleh melihat di sini. Kita melihat yang pertama adalah sifat firman itu, ayat 1 dan 2, dan sifatnya adalah 3. Yang pertama adalah kewujudan firman sebelum penciptaan. Dengan izin dalam bahasa Inggris dikatakan the pre-existence of the word. Artinya firman Tuhan itu sudah wujud sebelum penciptaan. Kita melihat ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di bagian pertama ayat ini dikatakan pada mulanya adalah firman. Pertama sekali kita mau melihat frasa atau kalimat pada mulanya. Frasa pada mulanya ini, pada mulanya merujuk kepada waktu sebelum dunia ini, bumi ini diciptakan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 kita membaca bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya ini bukan merujuk kepada penciptaan. Dalam ayat 1 di dalam Yohanes pasal 1 ini, pada mulanya itu merujuk kepada waktu yang tidak ada akhirnya, tidak ada permulaannya, sebelum dunia dijadikan, sebelum bumi ini dijadikan. Pada mulanya
itulah berbicara tentang waktu yang tidak ada pengakhirnya. Pada mulanya adalah firman. Artinya sebelum dunia ini dijadikan, sebelum bumi ini dijadikan, sebelum penciptaan, firman itu telah ada. Bila firman itu wujud, kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa permulaan dari segala sesuatu adalah firman. Firman itu bukan diciptakan. Sebab nanti ayat yang ketiga kita melihat bahwa melalui firman segala sesuatu diciptakan. Jadi saudara, kita melihat di sini kewujudan firman itu sebelum penciptaan. Yang kedua saudara, kita melihat di sini tentang hubungan kekal firman dengan Allah. Di ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya kita melihat di sini ada dua uknum, ada dua pribadi. Pribadi yang pertama adalah firman, pribadi yang kedua adalah Allah. Di sini sudah mulai memberikan kita pemahaman juga tentang doktrin Tritunggal. Dan kita tahu hari ini bahwa firman ini merujuk kepada Yesus. Dan Allah ini merujuk kepada Allah Bapa. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya saudara, firman itu yang adalah Yesus sejak dari mulanya. Sebelum penciptaan dunia ini, firman itu sudah bersama-sama dengan Allah. Mereka adalah satu sejauh mana ketuhanan, keilahian. Tetapi berbeda dari aspek pribadi. Jadi sama-sama Tuhan, sama-sama ilahi, equal, tetapi ada pribadi yang dua. Allah Bapa dan firman di sini merujuk kepada Yesus. Jadi tidak betul kalau ada orang mengatakan bahwa Yesus itu hanya ada waktu perjanjian baru. Salah. Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ini berbicara tentang hubungan di antara firman dengan Allah itu. Dan ketiga di sini kita melihat firman itu adalah Allah yang kekal. Dikatakan ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Perhatikan di sini saudara, logiknya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Sekarang dikatakan firman itu adalah Allah. Saudara, ini adalah satu bukti di mana kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Ada orang-orang yang mengatakan di mana dalam Alkitab Yesus mengatakan dirinya adalah Allah. Saudara, daripada Yohanes pasal 1 ayat 1, di sini sudah kita melihat tentang identitas ataupun identity Yesus. Dia adalah Allah. Dan saya percaya saudara pernah membaca kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan di negara jiran kita, Indonesia. Pada sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, dia adalah orang yang diberi tanggung jawab oleh agama dahulunya untuk membaca Alkitab dan mencari kesalahan Alkitab. Supaya ada satu buku yang akan ditulis untuk mengatakan bahwa Alkitab itu penuh dengan kesalahan.
Tetapi waktu dia membaca Alkitab, saudara, Tuhan bekerja dalam hatinya. Dan dia mengetahui bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan apabila dia membaca ini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan seterusnya, dia tahu bahwa Yesuslah satu-satunya Allah. Dan dia menjadi pengikut Yesus dan melayani Tuhan Yesus hingga hari ini. Walaupun terpaksa berhadapan dengan resiko dipenjarakan beberapa tahun. Saudara, firman itu adalah Allah. Lalu kita melihat di sini firman itu adalah pencipta di ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi artinya saudara, apabila Alkitab mengatakan pada mulanya adalah firman, bukan berarti bahwa firman itu sebagian daripada diciptakan. Bukan saudara. Di ayat ketiga jelas memberitahu kepada kita, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan Dia ini merujuk kepada firman. Dan tanpa Dia, yaitu tanpa firman, yang juga adalah Allah, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kita melihat di sini, firman itu adalah pencipta. Seterusnya di ayat yang keempat kita melihat, firman adalah hidup. The word is life. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara, ayat ini memberitahu kepada kita bahwa dalam firman yang adalah Allah ada hidup. Dia adalah sumber hidup. Dia tidak mendapat hidupnya daripada Allah-Allah yang lain kalau ada. Dia adalah sumber hidup. Dia adalah hidup. He is life. Dalam firman ada hidup. Dan dikatakan di sini hidup itu adalah terang manusia. Memberikan pengharapan kepada manusia. Dan di ayat yang kelima, firman itu juga adalah terang. Firman adalah terang. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Memang benar, apabila saudara memasuki satu bilik pada waktu malam yang tidak ada lampu, tentunya saudara tidak dapat melihat apa-apa karena gelap. Tetapi pada waktu saudara menggunakan lampu suluh atau torchlight, maka akan ada cahaya yang terang. Kegelapan tidak menguasai cahaya itu. Firman itu adalah cahaya yang bercahaya di dalam kegelapan. Lalu dari ayat yang ke-6 sampai 13 kita melihat di sini manifestasi firman. Di mana firman itu dinyatakan. Ayat 6 sampai 8 kita melihat di sini kesaksian Yohanes. Ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ayat 7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ayat 8. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Saudara, sangat menarik. Di sini Yohanes tidak diperkenalkan sebagai Yohanes Pembaptis. Tetapi kita melihat Yohanes di sini sebagai saksi. Dikatakan di ayat yang ke-6, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes.
Ayat yang ketujuh, ia datang sebagai saksi. Sebagai saksi. Saya berpikir-pikir saudara, kenapa penulis Injil Yohanes ini, yaitu Yohanes sendiri, memperkenalkan Yohanes anak Zakaria sebagai saksi. Kadang-kadang pada waktu Natal, khususnya menjelang hari Natal, Christmas Eve, kadang-kadang Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 ini dibaca. Saya berpikir, kenapa petikan ini dibaca? Sekarang saya mengerti. Karena masa Natal itu adalah masa bagi kita untuk menyaksikan Yesus. Dan Yohanes di sini, dia diperkenalkan sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Di ayat yang ke-9, terang dalam dunia dinyatakan. Ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi perhatikan saudara, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Lalu kita melihat dalam firman itu ada hidup. Hidup itu adalah terang dunia. Dan terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Tapi bagi kita membaca hari ini, kita tahu bahwa terang itu sudah pun datang ke dalam dunia. Di ayat yang ke-10 sampai 11, kita membaca di sini bahwa dunia menolak terang itu. Terang dalam dunia ditolak. Ayat yang ke-10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu bangsanya sendirilah. Walaupun belum disebut ataupun dinyatakan nama Yesus di sini, tetapi kita tahu ini merujuk kepada Yesus. Ia datang pada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bagaimanapun, di ayat ke-12, kebenaran firman Tuhan berkata bahwa orang yang menerima Yesus, yang percaya kepadanya, dikatakan kepadanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ada orang yang menolak terang itu, tetapi ada juga orang yang menerima terang itu. Dan orang-orang yang menerima terang itu, Alkitab berkata diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan saudara, ini merupakan satu berkat bagi orang-orang yang menerimanya, yang percaya kepada terang itu, yaitu firman, di mana mereka diangkat menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita berhak menerima waris daripada Bapa kita di surga. Di ayat yang ke-13 dikatakan, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Artinya pengangkatan kita sebagai anak-anak Allah bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah dengan kuasa Allah sendiri. Yaitu apabila saudara dan saya mengambil keputusan langkah iman, percaya dan menerima terang itu yang adalah firman, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan saya katakan, sebagai anak-anak Allah, kita juga adalah ahli waris dari Allah. Lalu di ayat yang ke-14, firman itu menjadi manusia.
ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Saudara, di ayat 14 ini, kita mau melihat ayat 14 ini. Di ayat pertama dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 saudara dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Siapa ini saudara? Yesus. Yesus. Cara Yohanes menceritakan tentang kedatangan Yesus ke dalam dunia ini berbeda atau berbeza daripada Matius atau Lukas. Matius dan Lukas menceritakan tentang kelahiran Yesus. Tapi Yohanes caranya untuk memperkenalkan kedatangan Yesus ke dalam dunia lain. Dia mulai dengan berkata pada mulanya adalah firman. Dia memberitahu kepada kita asal usulnya yang kita tidak tahu bila itu pada mulanya. Yang kita tahu pada mulanya itu merujuk ke sebelum dunia dan bumi ini diciptakan. Sebelum langit dan bumi diciptakan, pada mulanya yaitu firman itu sudah ada. Bila kita tidak tahu, dia tidak ada waktu yang terhad. Waktunya tidak terbatasi. Tidak terbatas. Waktunya tidak dapat dibatasi oleh waktu. Mengikut ukuran manusia. Yesus tidak dapat dibatasi oleh waktu. Kewujudannya tidak dapat dibatasi oleh waktu. Di ayat 14, firman itu yang adalah Allah telah menjadi manusia. Matius, Lukas menceritakan, ya dia dilahirkan. Apakah bertentangan? Tidak. Pemikiran yang sama dengan kita yang lain. Merujuk kepada perkara yang sama. Yesus datang ke dalam dunia ini, hanya penyampaian yang berbeda. Firman itu telah menjadi manusia. Dan yang lebih indah, dia diam di antara kita. Di sini memberikan pengertian kepada kita seperti dia membentangkan kemahnya, dia tinggal bersama-sama dengan kita. Dan dikatakan, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapakah firman itu? Yesus. Saudara, sebagai kesimpulannya, saya mau katakan di sini bahwa Yesus adalah firman yang bersama-sama dengan Allah. Yesus adalah firman yang adalah Allah. Di dalam firman, di dalam Yesus ada kehidupan, ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi orang yang percaya kepadanya. Dan orang yang percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah yang bermakna, berarti kita adalah ahli-ahli waris daripada Bapa kita di surga. Dan firman itu yang menjadi manusia, dia tinggal bersama-sama dengan kita. Memang benar, selepas Yesus bangkit dari kematian dan selepas 40 hari memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya dan ramai orang, Yesus naik ke surga. Tetapi dengan kenaikan Yesus ke surga, dia mengutus rohnya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Yesus tinggal di dalam kita. Walaupun dia ada bersama dengan Allah Bapa kita di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, Yesus juga
begitu dekat dengan kita, bersama-sama dengan kita, karena rohnya ada bersama-sama dengan kita. Alkitab mengatakan tubuhmu adalah bait roh Allah, dan Roh Kudus tinggal dalam kamu. Roh Yesus tinggal di dalam kita. Jadi saudara, apabila saya membaca firman Tuhan ini membuat kita untuk lebih setia kepada Yesus yang adalah Tuhan Allah yang kekal. Jangan tinggalkan Yesus. Tetap setia, percaya, beribadah, mengikuti Yesus. Bagaimana susah sekalipun kehidupan kita, apalagi dalam musim-musim seperti ini, kita masih lagi bergelut, berhadapan dengan bahaya ancaman wabah COVID-19 yang memberi impak yang besar kepada ekonomi, baik secara perseorangan, baik secara keluarga, sebagai negara, ekonomi kita terkesan. Dalam semuanya ini, jangan putus asa, karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Mari arahkan pandangan kita kepada Yesus yang adalah firman, yang bersama-sama dengan Allah, yang adalah Allah dan menjadi manusia tinggal di antara kita. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menjelaskan kami bahwa Yesuslah firman yang bersama-sama dengan Allah pada mulanya, dan Yesus adalah Allah. Dan di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi kami yang percaya padamu. Walaupun kami berhadapan dengan bahaya wabah COVID-19, dan kadang-kadang mungkin kami dapat merasakan dan memikirkan kehidupan kami dan masa depan kami gelap, Engkaulah terang kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong supaya kami tidak akan merasa putus asa untuk terus meletakkan iman kepercayaan kami kepadamu, tidak putus asa untuk beribadah kepadamu. Tolong kami ya Tuhan supaya kami terus setia kepadamu, karena tidak ada Tuhan yang lain yang olehnya kami beroleh keselamatan selain daripada Yesus Kristus Tuhan. Biarlah iman kami semakin bertumbuh, dan kami berdoa ya Tuhan, supaya seperti Yohanes, Engkau memakai kami sebagai saksi-saksi-Mu untuk bersaksi tentang Engkau, tentang kasih-Mu, tentang kemurahan-Mu, pengampunan-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat mereka. Supaya melalui kesaksian kami ya Tuhan, ramai orang yang percaya kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat mereka. Berkati umat-umat-Mu yang beribadah kepadamu pada hari ini, dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing, Engkau memberkati mereka dan keluarga mereka dengan kesehatan yang baik. Engkau mencukupkan apa yang mereka perlukan. Engkau melindungi mereka daripada segala berbahaya. Jauhkan mereka daripada jangkitan wabah COVID-19. Dan biar hati mereka ya Tuhan dipenuhi dengan damai sejahtera dan anugerah-Mu. Terpuji termulia nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama menyatakan pengakuan iman. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi,
yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah secara atas talian bersama-sama kami pada pagi hari ini. Saatnya kita mau mendengarkan pengumuman gereja. Pertama, kami ingin mendorong setiap jemaat untuk mengikut kebaktian Rabu Abu yang akan diadakan pada tanggal 17 Februari, iaitu pada hari Rabu jam 7.30 malam secara atas talian di akaun Facebook All Saints Cathedral ataupun YouTube All Saints Cathedral. Yang kedua, kami terus mendorong semua kanak-kanak, muda-mudi dan juga sel belia untuk ikut serta di dalam setiap persekutuan sel yang diadakan seperti yang tertera. Anda boleh mendapatkan pautan-pautan untuk pertemuan sel di dalam video ini ataupun di dalam e-bulletin kita. Yang ketiga, kami ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina bagi setiap jemaat yang berketurunan Cina. Oleh itu, kami mendorong setiap Anda untuk mengikuti kebaktian Tahun Baru Cina yang dijalankan dalam bahasa Mandarin pada 12 Februari jam 8 pagi secara atas talian di Facebook dan juga YouTube. Pihak kerajaan telah melanjutkan PKP sehingga pada 18 Februari. Oleh itu, kami terus mendorong jemaat untuk kekal sehat dan kekal selamat. Pastikan Anda sentiasa memakai pelitup muka ketika Anda keluar dan sila patuhi SOP yang disediakan. Marilah kita terus berdoa untuk pemulihan dan kesejahteraan negara kita. Minggu ini merupakan Minggu Provinsi. Oleh itu, jemaat boleh mendapatkan risalah provinsi kita di dalam e-bulletin yang disediakan di akaun Facebook kita ataupun yang diberikan melalui WhatsApp group. Jemaat boleh membacanya dan mari kita bersama-sama berdoa untuk provinsi kita. Sebentar lagi kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jemaat diminta untuk mempersiapkan elemen-elemen perjamuan kudus dan ikuti doa pengudusan roti dan juga wine. Apabila padri berkata tubuh dan darah Yesus Kristus menjaga dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal, ketua keluarga boleh memberi perjamuan kudus kepada ahli keluarga yang telah ditetapkan. Pengumuman gereja sampai di sini dan lain-lain pengumuman jemaat boleh melihatnya di dalam e-bulletin. Tuhan memberkati.
Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Tuhan, kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamai dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu dan beserta kamu juga. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab dalam kedatangannya untuk berdiam di antara kami, Dia menyatakan cahaya kemuliaannya dan membawa kami keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di syurga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban, satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah
supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anakmu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Kita ikhtiarkan bersama-sama. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Tubuh dan darah Yesus memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencubaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Allah kekal Bapa kami yang di syurga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Kuasanya